Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali kita di ibadah minggu keempat di bulan minggu pertama ya. Minggu pertama di bulan Agustus. Kita sudah masuk ke minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020. Nggak terasa ya. Walaupun di rumah saja, pelan namun pasti waktu berjalan terus dan kita tetap dalam lindungan Tuhan. Itu yang berita sukacitanya karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, saat ini saat indah ku memuji dan menyembah ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pelan namun pasti Engkau telah menuntun kami di bulan ke-8 di tahun 2020. Walaupun dunia tidak pernah menjanjikan apa-apa, di luar sana banyak virus, tapi kami tahu kami tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anakmu yang pagi hari ini rindu untuk memuji dan meninggikan namamu, merindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, dan rindu untuk merayakan perjamuan kudus, makan tubuh dan minum darah Kristus bersama-sama. Kami mau pada pagi hari ini Allah Roh Kudus, Engkau
Kau mengurapi setiap kami yang melayani. Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkan video ini. Sehingga firman Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia. Dan sukacita surgawi boleh ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau baik. Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji kepada Tuhan. Kita akan mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kepada Tuhan, kita mau cinta Yesus selamanya. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Sungguh ku bangga Bapa. Yuk kita angkat pujian ini. Ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki.
bangga punya Allah seperti Dia. Kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu kita harus seperti Bapa. Bapa adalah Bapa yang mempunyai jalan kebenaran dan hidup ya. Jadi kita harus hidup benar, baru kita boleh mengaku sebagai anaknya Bapa. Yuk, jalan hidup orang benar dipimpin oleh kuasa firman Tuhan ya. Oke. Kepada Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang nanti akan diteruskan dengan perjamuan kudus ya. Sudah siap roti dan anggurnya? Sudah ya? Yuk kita angkat pujian. Seperti rusa yang haus ini, pribadi yang mengenal hatiku ya. Sayang haus
Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam matanya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali di minggu pertama bulan Agustus ya. Haleluya, puji Tuhan, kita mengucap syukur pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Oleh sebab itu, kita dapat bertemu kembali ya. Walaupun sampai hari ini kita belum bersama-sama di dalam rumah ibadah, tetapi kita tetap mengucap syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini, dan setelah itu kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ya. Saudara-saudara boleh mempersiapkan diri ya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebelum masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya sebelumnya juga saudara sudah bersiap-siap diri ya. Karena saudara sudah mengerti makna dari perjamuan kudus ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Jangan pernah bosan ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mungkin saudara-saudara akan berpikir ketemu lagi, ya dia lagi begitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara jangan melihat saya ya. Saudara-saudara melihat atau mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara bukan melihat saya. Saya mengerti saudara-saudara akan berkata, ya bisa saja firman Tuhan dibawakan oleh siapapun ya. Saudara-saudara bisa membuka banyak firman Tuhan yang ditayangkan di media sosial ya. Banyak saudara-saudara bisa buka kalau saudara-saudara bosan dengan muka saya. Haleluya, puji Tuhan ya. Tetapi kita mau konsentrasi kita mau firman Tuhan kapanpun atau pada saat ini kita mendengar firman Tuhan sejenak. Renungan firman Tuhan ringkas hari ini kita mau ini tidak kita lalui dengan sia-sia ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca dalam firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut dalam firman Tuhan, biarlah kita mau minta pimpinan Roh Kudus ya, supaya pikiran hati kita ini hanya tertuju kepada firman Tuhan. Hati kita dibukakan ya, telinga kita dibukakan, mata kita dibukakan, pikiran kita dijernihkan, supaya firman Tuhan benar-benar meresap, terekam dalam hati kita, pikiran kita, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita mau melakukan semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, saat ini walaupun kami tidak bertemu satu dengan lainnya, tetapi kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami boleh kembali belajar dari firman-Mu, dan Engkau menyatakan itu kepada kami semua
sehingga kami semua boleh diberkati melalui firman-Mu. Dengan kerendahan hati kami membuka hati kami seluas-luas lebar-lebarnya, sehingga firman Tuhan boleh tinggal dalam hati kami dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus yang beracara saat ini, dari awal saat kami memulai bahkan kebaktian hari ini, renungan firman hari ini, sampai kami mengakhiri nanti, yang disertai juga dengan perjamuan kudus. Engkau memberkati semua kami, Engkau layakkan kami semua Tuhan untuk makan tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus dan menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Hai semuanya, sekarang aku mau bacain Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang mengaku dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang satu adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, seperti perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menandang ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi kita sudah membaca firman Tuhan tadi ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Saudara-saudara kasih Tuhan, dimana tadi sudah dibacakan ada dua orang ya, yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan. Itu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara sudah tahu siapakah orang Farisi ini, siapakah pemungut cukai ini ya. Saudara kasih Tuhan, orang Farisi ini kita tahu adalah penganut atau yang begitu taat melakukan Taurat ya. Kita tahu orang Farisi ini kalau kita baca ya, bagaimana mereka begitu boleh dikatakan hidupnya itu luar biasa ya. Walaupun kita tahu dan kita juga baca ketika Yesus juga mengecam orang Farisi ya. Mereka itu menganggap bahwa mereka itu tahu soal agama lah, terutama ya, soal hukum-hukum Allah mereka tahu ya. Mereka merasa bahwa mereka sungguh sangat mengerti akan firman Tuhan ya, akan hukum-hukum Allah, dan bahkan mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan ya, mentaati ya, hukum-hukum Allah ini ya. Dan kalau kita baca juga kita tahu orang Farisi biasanya ini orang yang suka dihormati ya, saudara-saudara kasih Tuhan, yang suka dihormati. Dan dengan keadaan mereka sebagai orang yang begitu dihormati ya, yang menyatakan diri bahwa mereka mengerti, tahu akan hukum-hukum Tuhan atau firman Tuhan, maka mereka merasa bahwa mereka lebih daripada orang lain ya.
Sebagaimana kita tadi sudah baca di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan antara orang Farisi dengan seorang bea cukai. Nah, kemudian seorang bea cukai ini adalah pemungut cukai ya, di mana pemungut cukai ini adalah orang-orang yang memungut pajak pada orang-orang atau masyarakat Israel pada waktu itu. Mereka menyebut orang atau pemungut cukai ya. Nah, pemungut cukai ini punya stigma yang tidak baik ya, ketika mereka memungut cukai dengan paksa, atau bahkan mereka mungkin memungut lebih, bahkan mereka memeras ya orang, memungut pajak dengan paksa ya, dan lain sebagainya. Sehingga orang pemungut cukai ini punya stigma yang negatif, katakan demikian ya. Nah, Yesus memberikan dua perumpamaan ini antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya percaya dalam konteks ini, di mana orang Farisi dan pemungut cukai ini adalah dua orang yang berbeda ya. Yang satu sebagai orang yang begitu luar biasa mengerti akan firman Tuhan, hukum Tuhan ya, dan melakukan semua yang mungkin dituntut oleh hukum Taurat ya. Dan satu lagi pemungut cukai, di mana saya percaya dalam konteks ini pemungut cukai ini adalah pemungut cukai yang bertobat ya. Yang baru bertobat mungkin ya, dikatakan demikian ya. Bukan tersirat ya, tidak disebutkan di sini, tetapi saya percaya ini merupakan satu perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan satu gambaran bahwa pemungut cukai yang bertobat ini sungguh-sungguh menggambarkan kesungguhan hati seorang pemungut cukai yang bertobat, yang mau dengan kerendahan hati mau melakukan atau berjalan sesuai dengan berita kebenaran Injil. Saya percaya perumpamaan ini menyangkut soal pertobatan yang dia terima. Dia sudah mendengar akan berita keselamatan dan dia menerima itu. Dan oleh sebab dia menerima berita kebenaran itu, maka dia mau dengan kerendahan hati menyatakan diri sebagai orang yang berdosa ya, menyatakan diri bahwa dia mau mengikuti apa yang menjadi atau apa yang dia sudah dengar ya, di dalam berita keselamatan yang sudah ia terima. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita tadi sudah membaca bagaimana orang Farisi ini menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang yang beda dengan orang lain ya. Dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pezina ya, dan juga bukan seperti siapa? Bukan seperti si pemungut cukai ini. Dia katakan demikian ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dia berpuasa 2 kali 1 minggu, dia memberikan perpuluhan ya. Dan kelihatannya sungguh sangat luar biasa ya, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Dia merasa bahwa dia berbeda dengan orang lain. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini sudah cukup luar biasa di hadapan Tuhan itu. Wah, pasti ini luar biasa ini, saudara-saudara kasih Tuhan ya. Dia merasa demikian. Sementara si pemungut cukai ini dengan kerendahan hati menyatakan bahwa ketika dia berdoa, dia menyatakan diri bahwa Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini salah satu pernyataan dari si pemungut cukai bahwa dia benar dengan kerendah hati dia menyatakan bahwa dia ini orang berdosa ya. Tersirat bahwa dia mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Tuhan, kebenaran yang dia sudah dengar ya, berita keselamatan yang dia sudah dengar. Dan dia melihat dirinya sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan.
satu pengakuan diri, ya, pengakuan di hadapan Tuhan bahwa dia tidak ada apa-apanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Dan dikatakan bahwa tadi kita sudah baca, ya, dari kedua orang ini Tuhan membenarkan si pemungut cukai ini sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat hal ini, perumpamaan ini, maka kalau kita melihat orang Farisi yang kelihatannya luar biasa, sudah melakukan katakan hukum Tuhan, ya. Dia sudah banyak melakukan banyak hal, ya. Dia merasa bahwa sebagai orang Farisi dia mengerti akan hukum Tuhan, firman Tuhan, dia melakukan apa yang diminta oleh firman Tuhan, ya, dan dia merasa bahwa itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dia tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Kenapa dia tidak dibenarkan, saudara-saudara kasih Tuhan? Dia meninggikan diri, dia merasa bahwa dia paling benar. Apa yang dia sudah lakukan dan posisinya, apalagi posisinya sebagai orang Farisi yang mungkin dihormati banyak orang, ya, dia merasa bahwa semua yang dia lakukan ini itu sudah cukup, dan ternyata di hadapan Tuhan dia tidak dibenarkan. Dia tidak dibenarkan, saudara-saudara kasih Tuhan. Apa yang sudah dia lakukan begitu luar biasa, itu pun tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, satu gambaran buat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau kehidupan imanmu tidak lebih daripada orang-orang Farisi, ya, para imam, ya, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kira-kira begitu intinya, ya. Tuhan pernah katakan demikian, ya. Jadi ini sangat luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Bukan berarti si pemungut cukai yang dibenarkan oleh Tuhan itu hanya sekedar mengakui keberadaannya, mengakui kelemahannya, mengakui dosanya, mengakui ketidaklayakannya, ya. Tetapi saya percaya ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan, berita keselamatan yang dia dengar, dia benar-benar menyerap semua kebenaran-kebenaran atau firman yang dia terima, dan dia mau melakukannya. Dia benar-benar mengakui bahwa apa yang dilakukan selama ini itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa dia merasa begitu banyak dosa yang dia lakukan, sehingga dia mau berbalik melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu melakukan perintah-perintahnya. Saya percaya perumpamaan yang Tuhan berikan ini menyatakan satu pertobatan seorang pemungut cukai yang pada waktu itu saya percaya mendengar akan berita keselamatan, Injil keselamatan yang Tuhan Yesus beritakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, ya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar satu hal, ya. Kita bisa belajar bahwa apa yang sudah kita terima, apa yang kita sudah dengar dari firman Tuhan,
apa yang sudah kita baca, mungkin kita dengar, itu semuanya menjadi satu perintah yang harus kita lakukan, ya, dengan satu kerendahan hati, ya, satu kerendahan hati, pengakuan kita. Yang pertama adalah pengakuan, ya. Pengakuan ini membuat kita menjadi percaya. Kita mengaku bahwa inilah kebenaran, maka kita menjadi percaya. Dan ketika kita sudah percaya, yang kedua kita pengakuan, yang kedua kemudian percaya, dan yang ketiga ketika kita sudah percaya akan itu, maka kita mau melakukan apa yang sudah kita percaya itu, yaitu firman, kebenaran yang sudah kita dapat, yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Kita mau melakukan itu, ya. Jadi kita tidak cukup hanya percaya, tetapi kita harus dan mutlak melakukan itu semua. Firman yang sudah kita dengar, yang mungkin sudah kita baca, dimanapun saudara-saudara kita semua mendengar kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengucap syukur, kita mau melakukan itu, ya, kita mau melakukan, dan itu mutlak, satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan, ya, tidak ada pilihan lain, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mau sebagai orang-orang percaya ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita mau dibenarkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita mau dibenarkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, di dalam Ulangan, kalau kita baca di dalam Ulangan 6:25, ya, kita bisa melihat, ya, apa yang saya kutip dari Ulangan 6 ayat 25 itu dikatakan demikian. Oke, untuk ayat selanjutnya adalah Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya. Jadi kita sudah baca, tadi kita sudah dengar, sudah dibacakan di dalam Ulangan 6:25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita sudah mendengar, kita sudah membaca firman Tuhan, apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan, baru kita dibenarkan ketika kita melakukan itu semua. Ya, kita akan menjadi orang benar. Kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan ketika kita melakukan itu semua. Namun ketika kita tidak melakukan itu, ketika kita percaya, kita mendengar firman Tuhan, ya, perintah-perintah Tuhan, tetapi ketika kita tidak melakukannya, maka kita tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan ini sangat penting, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita mau sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, supaya kita juga boleh masuk di dalam kategori sebagai anak-anak Tuhan. Karena ketika kita tidak lakukan itu, kita tidak masuk di dalam kategori itu. Kita sebagai orang yang percaya, saudara-saudara ingat, percaya artinya saudara-saudara punya iman, ya. Tetapi iman tanpa perbuatan
itu sama dengan mati. Tidak ada gunanya. Ya, itulah maknanya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Itulah maknanya. Tidak ada pilihan lain. Saudara-saudara boleh memilih mendengar firman Tuhan dan saudara-saudara lakukan itu. Atau saudara-saudara mendengar firman Tuhan, saudara-saudara percaya tetapi tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana imam-imam, ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu mereka memang memberitakan firman. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa mereka memberikan beban. Demikian ya yang dikatakan Tuhan, memberikan beban kepada orang Israel pada waktu itu, ya. Tetapi mereka sendiri tidak mau memegang atau mengangkut beban itu. Artinya mereka memang memberitakan firman tetapi mereka tidak melakukannya. Kita mau dalam hal ini kita diingatkan, kita semua tanpa terkecuali, ya, kita mau diingatkan bahwa melakukan firman Tuhan adalah hal yang mutlak, hal yang harus, hal yang wajib, saudara-saudara kasih Tuhan, sehingga kita mau masuk di dalam apa? Di dalam kategori orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka barulah kita menjadi orang benar. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita mau dan kita tidak merasa bosannya dan selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Harus diingatkan berulang-ulang terus diulang, supaya kita ingat itu tinggal dalam hati kita dan kita mau melakukan itu semua. Terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita, ya. Kita boleh mengucap syukur Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Hari ini pun kita tetap punya kesempatan merayakan perjamuan kudus, ya. Makan tubuh dan darah Yesus yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, persiapkan diri masing-masing. Kita mau minta kepada Tuhan bahwa kita mau dilayakkan oleh Tuhan untuk makan tubuh dan darah Yesus. Ini bukan satu hal yang rutin, satu hal yang biasa, tapi ini merupakan satu hal yang luar biasa. Saya mau ingatkan kepada saudara-saudara kasih Tuhan, satu hal luar biasa, simbol pernyataan makan tubuh dan darah Yesus dengan roti dan anggur. 100% saudara-saudara harus percaya itu adalah tubuh dan darah Yesus yang menjadi lambang keselamatan yang diberikan kepada kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah mengajar kita, mengingatkan kita. Biarlah dengan hati yang mengucap syukur, dengan kerendahan hati, kita semua membuka hati kita lebar-lebar. Kita mau bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan waktu untuk diajar oleh firman Tuhan, untuk diingatkan melalui firman Tuhan, sehingga kita mau menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin acara ini, renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami
Bersyukur juga hari ini kami boleh mengingat akan kasih-Mu, pengorbananmu untuk kami makan tubuh dan darah-Mu Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh berlayak untuk makan tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan boleh menjadi ingat-ingatan buat kami bahwa pengorbanan yang sudah Engkau berikan kepada kami, karunia keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami, ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, karena kasih-Mu, maka kami sebagai orang-orang berdosa sudah diampuni, sudah diselamatkan melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengingat akan kasih-Mu. Makan tubuh dan darah-Mu Yesus yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu ini. Haleluya, sebagaimana Engkau perintahkan kepada murid-murid-Mu untuk melakukan ini sebagai peringatan akan Engkau ya Tuhan. Pada malam perjamuan makan dengan murid-murid, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa, pengampunan bagi banyak orang. Minumlah. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karunia keselamatan yang sudah Kau berikan buat kami. Engkau berikan bagi semua orang, bagi keluarga kami, bagi sahabat, teman, dan dimanapun kami berada pun, berita keselamatan ini boleh disampaikan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu semakin hari semakin boleh bertumbuh, iman diteguhkan, dan semakin berkenan di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Berita keselamatan ini boleh disampaikan kepada siapapun. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menguatkan kami. Dan kami boleh mengucap syukur. Karena bukan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau menilik kami satu persatu,
Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau mengerti setiap kami. Semua permasalahan, persoalan apapun, pergumulan apapun ya Tuhan. Bahkan segala sakit penyakit apapun. Tuhan, Engkau mengetahui kami satu persatu. Biarlah setiap kami yang hadir pada saat ini percaya akan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berseru di dalam nama-Mu, pengharapan kami, pertolongan kami, kekuatan kami, penyembuh kami, maka kami percaya yang sakit Engkau angkat sakitnya ya Tuhan. Yang dalam pergumulan permasalahan Engkau jawab. Dan Engkau turut campur senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kami sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup melakukan segala sesuatu. Saat ini pun, ketika wabah virus corona merajalela Tuhan, kami percaya pula Engkau melindungi, Engkau tetap melindungi anak-anak-Mu dimanapun berada. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bahkan Tuhan yang sudah terpapar pun Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Berikan kekuatan bagi semua yang menangani masalah virus corona ini. Para medis, perawat, semuanya Tuhan Engkau berikan kekuatan perlindungan. Bahkan hikmat-Mu buat pemerintahan yang ada dalam menangani virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun wabah ini merajalela, hanya Engkau yang sanggup menghentikan, bahkan menghapuskannya Tuhan. Namun semuanya itu, waktu-Mu lah yang boleh terjadi. Hanya waktu-Mu. Waktu di mana semuanya permasalahan, terutama virus corona yang terjadi, boleh diselesaikan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami tetap berdoa untuk semua jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang kuliah, yang sekolah. Engkau berkati semua Tuhan, walaupun semua yang dilakukan secara online, bahkan belum semuanya dilakukan secara normal, tetapi Engkau tetap menyertai, memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai semua jemaat-Mu, aktivitas di dalamnya. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, evangelis, majelis. Tuhan Engkau berkati dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pertumbuhan boleh terjadi dalam jemaat-Mu, baik kualitas maupun kuantitas, dan nama-Mu saja dipermuliakan. Bahkan Engkau menyertai memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun ya Tuhan, di desa-desa, pelosok-pelosok desa, di kota-kota, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Engkau mengenal mereka satu persatu. Engkau menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam mereka, sehingga nama-Mu saja yang senantiasa dipermuliakan, ditinggikan, besarkan, diagungkan, bahkan dikenal oleh bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa sujud menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk pemerintahan yang ada saat ini, pemerintahan Indonesia. Engkau memberkati dengan hikmat daripada-Mu pemerintahan yang ada saat ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, sampai yang terbawah. Badan-badan pemerintahan yang ada boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau, sehingga ada kemakmuran, damai, sejahtera, bahkan karunia keselamatan buat bangsa Indonesia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, berkati saudara-saudara dengan damai sejahtera dan sukacita, Allah memberkati semua pekerjaan, usaha, dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya boleh dibuat berhasil dan beruntung, dan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.